Brand ambassador siapa? Grenji brand ambasadornya NG nih. Alice? Elis brand ambasadornya. Ya udah salah. Rafaela Bruno. Astagfirullahaladzim, sabar gua. Rafaela Bruno menjadi pilihan untuk Onyx Esport. Yap, ini dia core utamanya akan jatuh ke Pak. Oke, Grenji 2 brand ambassador berarti ada Gua sekarang udah Pak ya. bilang, gua udah Grenji bilang. Elis. Grenji bakal turun lagi dan Elis. Aduh. 2 brand ambassador yang selalu membayang-bayangi dari Bigetron Alpha yang membuat buff tambahan dengan true damage senyumannya membuat Bigetron berada di puncak klasemen sampai hari ini. Lu damage senyuman. Terus deh. Bener nggak? Aduh. Iya Pak. Iya, Itu udah. Pak, kerelung hati yang paling dalam langsung terbayang-bayang. Nah, saya yang emang enggak. paling Hah? Senyuman mereka biasa buat saya. dalam. Biasa. Saya udah pakai Twilight soalnya. Iya. Dan kali ini udah ada parts yang sudah Anti diamankan. kritikal. Dan ditambah lagi dari tim Onyx Esports Ya, bakal Farsha. mengamankan satu hero. Kalau menurut gua, dari Onyx Esports dia akan ngamanin, oh Baxia, baru pengen ngomong gue Baxia. Tapi kayaknya ketika Baxia diamanin, berarti Ripo bakal punya satu hero lagi. Ripo itu, dia itu Uranusnya jago banget, udah diambil. Baxianya sudah diamanin, Benedettanya juga. Chow. Kemungkinan Chow. Chow dan Chow bisa aja digunakan oleh Jadi, Matt Pak. Jadi Enggak. Sayang banget kalau enggak, dipakai Matt. sayang. Karena power picknya dari Matt ini Alice. Oke. Kalau menurut gua ya. Tapi bisa juga sih kalau yang kayak Pak Pulung bilang. Cuma berarti Elisnya bakal di tangan Ripo. Cuma kita kalau ngomongin masalah Ripo sih agak sedikit ini ya, agak sedikit apa ya, lebih power dengan beberapa hero yang agak sedikit tanky. Yang kayak, sudah diamanin. let's say kayak Khalid lah, kita ambil contoh. Yang sudah diamanin bahkan. Yang sudah diamanin. Itu yang bikin gue agak sedikit bingung. Karena gini, oke draftnya A atau B atau C. Tapi kalau misalnya dia nggak nyaman dengan hero itu, dia nggak pede dengan hero itu Yap. malah menjadi bencana untuk dia. Oke, kalau menurut gue untuk Onyx nanti juga harus ngambil satu hero stun lagi sih setidaknya karena Ini Elis. Onyx harus ban Eudora sih kalau aku. Sekarang Oke. ya. Ban Eudora. Dan benar saja Eudora. Soalnya itu Eudora Selenanya Bigetron Alpha lumayan sih. Lumayan menyeramkan Mbak ya. Menyusahkan banget. Menyusahkan. Sementara dari Elis, dia bisa aja dengan Flying Blow, dia terbang Oh. kemana-mana untuk ngejar kalah junglernya. Udah ada Popol Kupas sekarang diambil oleh Bigetron Wah. Alpha. Langsung dimiringin dong. Dari yang Selenanya harusnya miliki, sekarang Selenanya kayaknya di tangan Rainbow harusnya. Iya. Iya, gue lihat juga bisa jadi begitu. Tapi nggak, B. Nggak menutup kemungkinan. Nggak. Ini Ripo yang pakai Kupa, feeling gua. Ripo Kupa? Iya. Sideline. Nggak tahu, tapi... Enggak. Kalau misalkan Ripo yang pakai Kupa ini di mid, Grangernya bener dari branch di samping, kayaknya yang support, Rainbow-nya. Wah, Wah, asal Bigetron sama Onyx yang main, puyeng, serius. Iya sih, Puyeng kalau menurut banget gue bisa ya. jadi Karena, Ripo. Masa Tapi- lapu-lapu hyper sih? Tapi itu chance-nya kecil ya. Iya. Kalau Ripo cuma karena apa? Kupa ini harus yang make player makro. Yang berpikir keras Pak ya. Yes, karena dia- Natalia Chang, dia bakal taruh, soalnya dia bakal taruh ini di mana? Di mana? Di posisinya yang cukup sulit berada di arah mid lane. Dia harus ngendaliin kontrol dari player lainnya. Dia harus ngendaliin kontrol dari player Bigetron Alpha. Dia harus taruh trapnya, walaupun mereka punya 6 trap total. Tapi tetep mereka juga harus tahu di mana taruh trapnya. Dan menurut gue kemungkinan besar masih Rainbow, tapi nggak nutup kemungkinan ke arah Ripo. kalau di kalau Onyx gue Esports. jadi Bigetron Alpha ya, gue Yes. ngambil Tamus sih. Tamus. Iya, Tamusnya taruh samping mau nggak mau buat nahan badan. Jadi yang nahan badan nanti bakal ada di side lanernya. So, Oke. Kupas sama Selena ini benar-benar full jadi ganker. Dan Oh, tapi Balmon Balmon. ternyata. Iya. Balmon ini bakal kita lihat diamankan oleh tim Bigetron Alpha. Dari Onyx Esports Drian. Ingat Drian ini menggunakan Natalia tuh bener-bener ngeri banget. Sama kayak KYY. Kenapa? Dia itu emang player assassin dari Drian. Drian itu punya mekanik tinggi banget. Dulunya bahkan dia sempat menjadi mid laner. Iya. Yes. Jadi itu cukup berbahaya ketika seorang Drian menggunakan Natalia. Dan dari sisi seberang, mereka punya Selena sama Kupa. Ini dua hero yang penuh makro kalau menurut gua. Yap. Dia harus tahu game Trapnya 6 total. trapnya total, Total 6. 6 ada Yang udah 6 gue ya. bilang yes, total ada 6 dan total trapnya itu nggak boleh sembarangan taruh. Iya Beda Pak. kalau dipakai sama kita Pak. Kalau kita mah wih, kadang nggak ditaruh Pak. Lupa, Lupa kan? lupa. Coba siapa Oke. yang main Selena dan Kupat yang ada rotre? Tapi Pak Pulung, Apa dari itu? draft kedua belah tim, Pak Pulung ke arah mana? Di Onyx. Kalau KB? Aku juga Onyx sih. Oke, langsung saja kita masuk di game pertama. Di match yang pertama EPL 7.
di week yang ke-7. Bahkan kali ini di arah mid lane seperti yang kita duga, Sans, Rasi dan juga Drian sudah bakal jaga pergerakannya. Bahkan Rainbow yang menggunakan seorang Kupa. Iya, Lupa. Pam Kupa. Sementara itu Dan untuk tim mid ya, kita lihat Lupa. akan ada 3 hero dari masing-masing tim yang akan langsung memberikan masing-masing damage ya ke arah depan. Rian mau pergi dulu ke arah yang berbeda. Yes, seperti yang udah gue duga, masih jungler ke arah seorang Brans karena nggak pakai Keyboy di sini. Kalau pakai Keyboy kemungkinan besar dia bakal diubah dari junglernya. Karena ini bakal coba diamankan begitu saja dari Rainbow, masih ada satu buah flicker ke arah belakang. Hampir saja almost. Karena menurut gue Brans itu kelemahannya satu. Dia melawan Nah, tank-tank agresif. dia melawan tank-tank agresif. Yes, benar banget. Dan tapi ternyata di sini Adrian dipasang begitu saja. Satu banyak kill, Oh. first blood didapatkan dan tapi trap keinjak oleh Seren dan bahkan Adrian dibalikan. 1 poin untuk Big Zone Alpha juga. 1-1. Iya, hanya saja masih ada sedikit keuntungan yang berhasil didapatkan oleh Onyx. Kenapa? Karena mereka mengambil satu jungler utama yang dimiliki oleh Big Zone Alpha, yaitu Brans. Yes, dibantuin begitu saja. Biar cepat dari Bransnya. Bisa langsung menuju ke arah Orange Bar. Dan tapi kali ini Boots gak mau terlalu terburu-buru. Yap. Pergerakannya dia bakal mundur lagi. Dia bakal coba head to head dengan seorang Ripo. Meanwhile dari seorang cewek bakal one by one melawan seorang mate dari top lane. Dan Ripo bisa dibilang kali ini agak sedikit menang karena lane lebih cepat. Diganggu pergerakannya bahkan Brans agak getar-getir Pak Bulong. Iyo, siapapun yang bermain, apalagi ada Natalia di dalam sebuah tim, itu akan membuat kita jauh tidak akan tenang di dalam lubuk hati yang paling dalam. Sementara cewek berhasil mengambil satu monster jungler. Oke, dia Sonata hanya untuk kebuka vision saja, bahkan dari cewek berhasil mendapatkan satu buah jungle dan kamera dari Living by Mandiri Turtle Camp sudah kita lihat adalah turtle yang bakal coba diambil oleh Onyx Esports terlebih dahulu Pak Polo. Turtle udah mulai ditendang aja. Udah mulai digebok aja, udah mulai berasa damage yang dikeluarkan oleh Bruno dengan stack yang udah dia kumpulkan. Lethal Ripo mulai counter. mendekat. Hampir aja dia berhasil Tapi dibalikkan mendapatkan. kanan dengan volley bola ke arah belakang. Ripo pun memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tadi Ripo sebenarnya pengen lethal counter Profesor, tapi ternyata dia nggak berani masuk. Iya. Ragu juga Ragu sih, kayak ya? terlalu Iya, jauh juga sih makanya tadi. gue bilang nggak berani, agak ragu. Karena satu kali ngedes, dia nggak bisa pulang. Sekali Mau dia nggak soliter punya ke depan, udah escape kelar tuh. mechanism, iya. Jadi kalau Iya. menurut Profesor, itu worth it kah kalau dia bakal gunain flicker di turtle itu? Kalau menurut gue worth it. Ya worth it kalau dapat sih. Kalau Iya. nggak dapat yang bakal rugi. Wah, banget. Tapi rugi Brans banyak. bakal coba tergigit begitu saja. Trian permainan bangun dari seorang Rainbow. Bahkan kali ini Brans berhasil diselamatkan oleh Rainbow. Pas pam Brans ya kalau kata Pak Pulung kita lihat di sini bergerak dengan cukup baik karena meta pas pampres saat ini sangatlah happening. Iya, sangat-sangat happening di mana dipepet abis-abisan. Cuman, apa Pak? Salah, namanya bukan pas pampres, pas pamler. Kenapa begitu Pak? Pasukan pengaman jungler. Wah, bisa. Jungler. Gua kira Untuk keseluruhan, Iya. untuk Bigetron Alpha, pas pambran. Nah, berarti sedap kita betul. punya ya. Sekarang metanya adalah pas pamler. Pas Itu pamler. dia. Pasukan pengaman jungler. Nah, itu dia mantap kali ya. Udah pakai ini nih semuanya di sini nih kan Pak ya. Apa sih Iya. namanya tuh Pak? Nah, apa Iler? Wah, Bukan. Oh, headset. headset. Oke, tapi ternyata di arah top lane sana Drian lagi-lagi terkena trap, dipasang begitu saja. Ada match. Ini banyak banget area of effect yang bisa ngebuat seorang Drian sebenarnya nggak bisa maksimal. Kenapa? Karena gue lihat, Drian ketika dia coba ke arah Brans, dia bakal coba dihajar sama Ki. Dan Rainbow langsung gunain kupanya, langsung ganggang kupa. Ngebuat dia ke stun, gak bisa hilang begitu saja. Iya, dan hampir aja tadi kepleset Pak ya. Untungnya masih bisa selamat, tapi di bagian bawah kita lihat aja Brunonya. Free banget, di bagian atas sudah mulai pertempuran. Kaye sedikit lagi damage-nya. Berhasil untuk masuk ke dalam Kaye dan Kaye akan hilang, namun dia masih kabur ke bagian belakang. Ini dia, mate-nya sendirian, nahan badan dan selamat sejauh ini. Mate-nya berhasil pulang, tapi cewek akankah dia berhasil? Iya, berhasil masuk ke dalam Rainbow is outer coming, turret. bakal coba di-dive begitu saja. Dang kupa bersama seorang cewek. Apakah pasal dipaksakan tapi ternyata tidak. Gak harus dapat 1 poin, Rasi pun masih bisa kabur dengan ada satu bola. Holy healing for everyone. Healing for everyone, dan itu dia hasil dari Matt dengan menggunakan Elise. Prof, gimana Prof? ini rugi banget sih di arah top lane tadi memaksa ke arah seorang Matt, tapi Rasinya juga bisa dibilang masih cukup jauh dan bahkan ketika Rasinya datang semuanya udah tumbang, Sansnya juga udah diambil. Makanya ini bisa dibilang bakal jadi worst case banget kalau seandainya Turtle diamankan bikin Francis Alpha. kami tapi lihat ada mate di depan sana. Retribution lagi diamankan oleh seorang Sans. Turtle yang benar-benar diamankan dengan cukup baik oleh seorang Sans 2 kali berturut-turut membuat Gold masih dipimpin oleh tim Onyx Esports walaupun Aman berarti. mereka sudah kehilangan 3 playernya. Sebenarnya agak gak aman karena di sini Sans agak sedikit tertinggal oleh seorang Brans bisa gua lihat ya. Yap.
Oh, no, Brans ya. enggak. Enggak, Brans Enggak, masih lebih unggul. Masih megang Suns. Suns Oke. emang Suns masih lebih unggul, Suns masih kemarin lebih unggul. gue ngomong sama temen gue namanya Jojo, dia bilang Suns walaupun posisi kalah dia masih punya gold yang tinggi banget. Iya, Dan posisi dia itu nggak tahu posisi maling dari kalah mana. ya. Itu gue nggak tahu dia maling dari mana. Ya dia emang paling bisa manfaatin space buat farming sih. Oke. Dia cari-cari kayak misalkan item-item kayak gini kan dia langsung bakal bikin Berserker Fury nih. Yap. Tapi kalau misalkan dari Brans kayaknya dia bakal milih untuk ya either itu brute force duluan sih kayaknya. Oke, tapi Oke. ternyata di arah top lane sana ada satu backline minion dengan cukup cepat dari seorang cewek. Dan Meteor Shower Drian di depan dan mengganggu pergerakan dari seorang Rainbow. Ada Kaya di depan sana. Ada Dakupa telah dikeluarkan. Bahkan dia memilih untuk mundur terlebih dahulu. Suns lagi-lagi keinjak satu buah iat lele dari seorang Kaya kali ini 40. Semuanya langsung memotong aja minion yang ada, tapi Burst langsung aja bertemu dengan Ripo. Di bagian tengah ada 3 hero yang bersamaan juga. Bola udah langsung ditendang ke bagian depan. Ripo merasakan pahitnya bola yang sudah mantul-mantul di arah Rian punggungnya. ke arah belakang menuju ke arah seorang Pras langsung dan lihat di cover dengan seorang Busan Execute. Ezreal berhasil mengamankan satu tanpa execute, bahkan Rainbow coba ditumbangkan begitu saja. Ripo di sisi sebelah kanan harus hilang oleh Onyx Buset, pada apaan double kill. Damage-nya terlalu besar dan langsung ada teriakan nice dari tim Onyx Esports. Damage macam apa itu yang 10 kita stack lihat itu. barusan? Itu 10 stack. 10 stack itu kayak gitu. 10 stack kena ke arah punggung. Itu dia balik pun Pak. Masih ada bekasnya di punggung itu Pak ya. Bulat biru gitu, ungu gitu ya. Itu yang kalau digebok di punggung nggak bisa tidur 2 hari, tapi ternyata ada Rasi depan sana mengkawal seorang Suns dengan baik dengan satu buah hold healing. Bahkan Adrian mengal dengan pergerakan Rainbow udah ngebuka trapnya dengan cukup baik, tapi ternyata Retribution berhasil diamankan dan bahkan 1 poin tambahan untuk tim Big Edward Lava. Man berhasil bisa kabur, 1 Kejar. ditambahkan dari seorang Suns, berhasil numbangin dari seorang Man. 2 kali gebokan, bahkan saya bersilan dari bottom lane. Iya benar sekali, tapi Burst-nya tertinggal untuk kali ini lethal counter, sedikit lagi damage-nya. Bisa mengambil poin-poin kill dari Uranus, ya, namun untuk kali ini Uranusnya pun berhasil diambil. Sementara itu Rafaelanya harus pulang dulu. Dan Suns-nya pinternya dia harus menabrakkan dirinya ke arah inner turret loh. Iya, Wow. Tapi Hey, stacknya nggak hilang, lihat tuh. Jungler, tolong tuh. Bisa Itu gitu ya? namanya decision making yang bagus ya. Iya. Jungler, Iya, makasih ya. Saya dengar. Kayak gitu Pak ya. Iya, saya dengar. nge-turtle ngelord dari tengah-tengah dong. Oke, tapi kali ini Ripo Sedikit. dipukul kembali. Ada Rainbow di depan sana. Sambil untuk mundur, Rasi mengawal dalam seorang Meteor Shower. Rainbow terberhentikan pergerakannya. Oh my god, kali ini KYY masih coba untuk mengeker, tapi kayaknya Brans dan juga Ripo bakal coba untuk mengadu dengan Retribution-nya. Siapakah yang masih mengamankan dengan baik? Dan lihat Brans, Retribution masih dapat oleh Suns. Bukan Retri Warcup dari seorang Suns dan ada stiker Q. Ada Wah, beda Bang, banget sama yang ya. kemarin ya. Ketika kemarin kita melihat Brans dengan Rondo Retribution-nya berhasil mengamankan Turtle, tapi untuk hari ini dia belum mengamankan Turtle satupun. Oh, pas Iya. Jelly Boy. Iya. Pas sama Jelly Boy. Benar. Yes, Jelly Boy Tidak diambil. mendapatkan sama sekali untuk Turtle di hari, tapi luar biasa tadi saat apa yang udah mereka lakukan. Di saat Meteor Shower keluar, ada Holy Baptism keluar juga, Bener nggak bisa banget. kabur. Mau kemana lagi, enak banget untuk dimandiin ya. Ini dia Bahkan- itemnya Prof. Bahkan kali ini lihat itemnya Profesor. Ya, udah ada langsung menuju ke arah satu buah momentum dari Necklace of Durance yang mungkin akan diamankan sesaat lagi ya dari seorang Rasi. Karena Rasi kayaknya bakal mau join fight terus-terusan kayak gini sih. Memanfaatkan Rian lah sebagai mata. Oke, tapi kali ini ada push depan sana tergigit begitu saja. Menerima damage semua yang diberikan oleh tim Big Ethron Alpha. Dari para pemain dari Big Ethron Alpha. Mereka masih coba untuk sabar mengejar top lane. KYY diganggu pergerakannya, bahkan masih bisa kabur dari seorang Rian. Rian masih mau masukkan seorang KYY. Dan ini ngebuat KYY harus mundur, gak bisa ngedefense dari orange buff yang dimiliki seorang Itu Brans. arti teman sebenarnya itu. Kalau dipukul kayak yang nyala matnya. Iya. Definisi ini ya. Dan tapi ternyata pas masuk ke kanan dan ke dalam. Meteor Shower terlalu besar. Wah, Ripois kami datang counter gak kenapa sama Wah. selalu double kill. Diamankan oleh seorang cewek yang bukan lelaki. Wow, kehilangan momen di mana flicker udah dia gunakan. Ada lethal counter yang digunakan namun tidak mengenai target. Bahkan dia tidak bisa lagi untuk balik ke arah teman-temannya Profesor Itu kayaknya tadi kayak miss banget sih. Kalau misalkan perhitungan dari seorang Ripo yang menggunakan flick out tadi. Dengan hadirnya seorang cewek yang memiliki movement speed juga. Dia menggunakan Purify memang sempat di bagian tengah dari jungle-nya ketika matnya join the fight. Tapi kalau lethal counter kena itu mungkin bakal hilang ceweknya. Ya. Sayangnya nggak kena dan Meteor Shower-nya kayak Dapetin itu poin. sisa-sisanya doang gitu kan. Waduh. Tapi tadi Sunset juga sekarat dan bahkan player gold Iya. dimiliki oleh seorang cewek dengan 7.600 yang ngebuat Onyx Esports berada di 29.000 dan juga ada 30.000 gold. Ya, Bahkan perbedaan KYY 6.000. di depan sana mengganggu pergerakan dengan cukup baik, tapi ada Lord yang sudah terbuka. Bulls menang semua DPS dari bottom lane, terlalu kuatan pada kontes. Stiker strongnya langsung keluar tapi kena lele langsung dihajar, di poke damage. Namun untuk ngomongin masalah regen HP memang kita tahu sendiri tanpa Necklace of Durance, Boots
tetaplah strong di lini depan. Yes. Iya, itu dia. Sementara Suns masih berhasil untuk melakukan farmingan, masih santai terlebih dahulu, belum melakukan initiate apapun. Tapi untuk Lord sekarang udah dicolek-colek. Oke, udah bakal coba bergerak semua ke arah Bapak Lot terhormat para pemain dari Big Gator Nova juga udah standby. Rian di sana memata-matai langsung meteor shower. Berhasil diamankan oleh seorang cewek. Dengan retribution warkop dari seorang Suns, nggak apa-apa. Untungnya ada meteor shower dari seorang cewek berhasil mengamankan dengan baik. Bahkan dari mid lane dipasang timpan begitu saja. Bus garis depan, harta tata dan Sonata berhasil mengusil saja mundur para pemain dari tim Onyx, tapi di arah mid lane mereka harus kehilangan turret yang keduanya, Babulu. Yoi, meteor showernya kali langsung dimandiin aja. Satu wave minion hilang, Lordnya datang dari bawah. Untuk Big Gator Alpha masih punya kesempatan untuk nahan sejauh ini, tapi kita tidak tahu apabila Lordnya sudah masuk ke dalam pintu yang dimiliki oleh Big Gator Alpha, hasilnya seperti apa kita lihat aja bersama-sama. Alright, sebelum itu clear minion di arah mid lane bakal coba digerak begitu saja menuju ke arah inhibitor. Apollo terhormat masih terlalu jauh di arah bottom lane. Para pemain dari tim Big Gator Nova hanya bisa untuk sabar menunggu para pemain dari tim Onyx Esports. Meanwhile dari top lane sana ada seorang Boots mencoba mengganggu pergerakan dari seorang man. Masih coba dihisap darahnya. Masih ada tadi di piring dinding mbak dinding di arah top lane. Sekarat maut dari seorang Boots. Bahkan Lordnya baru datang. Yoi, ini dia Lordnya udah siap untuk Assalamualaikum. Ingin masuk ke dalam area pertahanan yang ada dimiliki oleh Big Gator Alpha. Namun untuk Ripo kali ini, hilang dengan meteor shower. Bahkan di arah bottom lane inhibitor sudah hilang. Boots di depan sana. Mana damage yang dimiliki. Inhibitor sudah rontok di arah top lane dan juga di arah mid lane. Maka coba diamankan begitu saja bersama dengan para pemain dari tim dari Big Gator Nova. Sudah kewalahan masuk ke dalam dengan Winston Trap dan mengisap semua darah band. Hampir saja menyelamatkan dirinya dan shutdown permainan dari seorang Onyx Esports. benar sekali. Untuk kali ini Suns Jarum hilang, tapi Onyx belum menyerah. Onyx mengusir mundur dengan Ini meteor shower. bencana. Ih, ceweknya pun harus balik ke bagian belakang. Rian yang masuk ke bagian depan. Mulai digaruk-garuk. Bransnya bisa berhasil masuk ke bagian dalam kah? Bransnya berhasil, tapi untuk best turretnya tidak. 1-0 untuk Onyx Esports. Nah, Rasi Natalianya. save the day. Gila si Drian ganggu banget ke lini belakang. Dia bener-bener